Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Saya akan menyoroti berita terkait kejadian keracunan siswa dan guru di Jakarta Timur yang diduga terkait dengan makanan MBG ya. Sebetulnya yang awal memberitakan itu pada hari Sabtu tanggal 4 April siang sekitar jam 1 malah jam 12 awalnya beritanya itu adalah Antara News yang pusat, kemudian menyebar ke berbagai antara lainnya ya, antara provinsi-provinsi dengan berita yang persis sama karena memang sumbernya antara. Nah, lalu ada beberapa media yang juga memuat dengan mengutip antara, misalnya TV One, Detik. Nah, belakangan memang ada berita-berita terkait komentar ataupun tanggapan baik dari BGN, dari Gubernur Jakarta dan lain-lain. Saya bacakan berita yang awal saja. Ini sebetulnya saya bacakan hari Sabtu sore, tapi mungkin nanti tayangnya Minggu pagi dan mungkin sudah akan banyak berita lain. Nah, dari Antara, judulnya ratusan siswa dan guru diduga keracunan MBG. Ini ada gambarnya dan kebetulan gambarnya ini memang menu makan bergizi gratis yang diterima di SDN Pondok Kelapa 01 Durensawit. Tapi ini yang hari Kamis ya, dokumen pribadi. Jadi dokumen dari salah satu narasumbernya Antara. Kejadiannya tanggal 4 ya, jadi bukan makanan ini ya, tapi ini kejadian di tempat SD yang sama, Durensawit. Beritanya begini, Jakarta Antara, jadi sumbernya ini Antara, sedikitnya 135 siswa dan guru diduga keracunan usai mengonsumsi makanan dan program makan bergizi gratis MBG di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jaktim. Kami dapat informasi dari grup sekolah, jadi WAG sekolah ini ada sekitar 135 siswa dan guru dari beberapa sekolah. Diduga keracunan setelah makan MBG dari sekolah, kata salah satu orang tua siswa SDN Pondok Kelapa 01 berinisial Z saat dikonfirmasi di Jakarta Sabtu. Nah, ini 135 ya, nanti kalau ibu bapak ini karena kebetulan saya baca sore hari Sabtu, hari Minggu nanti tayang dari kanal saya, itu yang dirawat menurut beberapa berita lain 75, tapi yang keracunan ini menurut berita ini 135, tidak seluruhnya dirawat. Nah, yang penting ini ada sumber dari salah satu orang tua murid ya. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis sekitar pukul 11 ya, bertepatan dengan waktu pembagian makan kepada siswa. Jadi kejadiannya ini baru terungkap ini berarti kan. Beritanya adalah tanggal 4 ya. Z menyebut selama ini anak-anak cenderung tidak langsung memakan menu MBG yang umumnya berupa nasi. Namun menu spaghetti pada hari kejadian membuat banyak siswa tertarik untuk langsung mengonsumsinya di sekolah. Menurutnya tidak hanya siswa, sebagian makanan juga dibawa pulang dan dikonsumsi oleh anggota keluarga. Hal itu menyebabkan gejala serupa dialami oleh orang tua. Ada yang makan di rumah, orang tuanya juga ikut keracunan. Gejalanya rata-rata demam, pusing, bahkan ada yang paling parah yaitu sesak napas, ucap Z. Z menyebutkan anaknya yang duduk di kelas 2B ini menjadi salah satu yang terdampak. Meski tidak menghabiskan makanan yang diberikan, anaknya tetap mengalami gejala demam yang bertahan hingga saat ini, hingga berita ini diturunkan ya. Lebih lanjut, Z menjelaskan informasi yang dia peroleh dari grup komunikasi orang tua murid menunjukkan bahwa kasus serupa tidak hanya terjadi di satu sekolah. Ini informasi tambahan ya. Selain SDN Pondok Kelapa 01, sejumlah sekolah lain juga terdampak. Berdasarkan laporan sementara dari Kepala Satuan Pelaksana Kasatpel Pendidikan Kecamatan Durensawit, Jumat 3 April, jadi tadi kejadiannya Kamis 2 April ini juga menarik ya, baru ramai beritanya hari Sabtu ya. Jumlah korban diduga keracunan MBG mencapai 135 orang. Jadi 135 dari Kepala Kasatpel ya. Semula tadi ada informasi oleh Antara dari orang tua murid dari grup WAG. Nah, ternyata ditelusuri oleh jurnalisnya memang dikonfirmasi ini oleh Kepala Satuan Pelaksana ya,
Durensawit Jumat. Informasinya jumlah korban diduga keracunan 130 orang. Rinciannya di SDN Pondok Kelapa 09 sebanyak 33 siswa terdampak, 7 diantaranya dirawat di RSUD Durensawit. Lalu di SDN Pondok Kelapa 01 sebanyak 37 siswa, lalu Pondok Kelapa 07 31 siswa dengan 8 diantaranya dirawat, dan di SMA Negeri 91 ada 34 orang terdiri dari 28 siswa dan 6 guru. Dari total tersebut, sebanyak 15 orang dilaporkan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara sisanya menjalani rawat jalan, ucap Jet. Jet ini sumbernya DWAG orang-orang tua murid ya. Tapi tadi sudah ada konfirmasi dari petugas, itu memang ada ya. Selain itu, Jet mengungkapkan kasus diduga melibatkan makanan dari penyedia yang sama. Meskipun hingga kini belum ada kepastian mengenai identitas satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang memasok makanan ke sekolah-sekolah tersebut. Kita juga lagi telusuri dari mana SPPG-nya, kemungkinan sama ya, karena sekolah lain juga kena. Jet mengaku komunikasi yang diterima sejauh ini hanya berfokus pada penanganan korban. Ya wajar, dia orang tua kan, orang tua murid. Nah ini berita ini juga tayang di berbagai tempat nih, antara semua ya. Nah saya ingin mengomentari sedikit ya. Pertama, ini di Jakarta, dan kalau dilihat dari menunya tadi ya termasuk menu yang secara tampilan, secara bentukan itu ya lumayan kan, spaghetti, dan apalagi gambar tadi ada gambar spaghetti, ada gambar tahu, ada buahnya ya. Nah ini kan berarti ini memang yang diduga dokumennya yang keracunan itu. Nah yang kedua, berita ini berturut-turut nih masih diramaikan, tetapi kita belum tahu persis sampai sekarang, karena tadi dari berita lain saya lihat masih 75 di Sabtu ya yang dirawat di rumah sakit. Nah yang kedua, ini terjadi di Jakarta ya. Dan dari tampilan tadi dan nama-nama SD-nya ini tanda petik ini SD di perkotaan ya. SD di perkotaan Jakarta Timur. Kita tidak bisa membayangkan kemungkinan-kemungkinan terjadi di wilayah-wilayah lain. Yang kedua, ini kan antara nih, saya sudah cek tadi di berbagai berita antara maupun media yang mengutip antara. Orang tua murid yang memberi keterangan ini sampai disebut inisial saja loh, Z. Gimana saya membayangkan ya, yang inisial itu kan mohon maaf ya, tersangka gitu, tersangka pidana, tindak pidana, lalu ada inisial. Ini kemungkinan kan permintaan dari yang bersangkutan namanya tidak ditulis. Meskipun tentu bisa ditelusuri, dia nyebut nama SD dan kelasnya kok. Nah yang ketiga, persoalan ini bukan soal hanya keracunan yang lalu kemudian ya selesai begitu saja, misalnya SPPG ditegur. Kita tidak bisa melupakan bahwa ini dampaknya secara psikologis terhadap anak-anak, terutama yang SD ya, itu seperti apa ya dengan peristiwa keracunan ini maupun keracunan-keracunan yang terjadi sebelumnya. Yang keempat, kita juga sudah mendengarkan kan komitmen untuk zero kesalahan, nol kesalahan untuk soal keracunan. Jadi tidak bisa 100 dibandingkan sekian juta untuk soal keracunan ya. Itu betul-betul harus mendekati nol harusnya kan. Karena berarti harus SOP-nya harus tidak memungkinkan terjadinya keracunan. Ini kan makin ke sini jumlahnya makin banyak jangkauannya, yang keracunan masih ada. Dan jangan lupa dari cara pemberitaan ini kita tidak tahu kalau yang sifatnya ringan-ringan, umpama tidak keracunan tapi basi dibuang, mungkin kan tidak ada laporan-laporan yang jelas kan. Jadi saya ulangi ya mungkin tidak keracunan, tetapi ketika dapat mereka ini tidak layak makan. Kemudian karena orang tua muridnya sendiri, gurunya juga tahu, udah jangan dimakan, kan bisa terjadi begitu. Saya tidak bisa membayangkan bahwa bagaimana mungkin program seperti ini, dan juga dari secara makro juga dikatakan bahwa inilah yang paling membebani fiskal, tidak mengalami peninjauan yang khusus. Ini di berita lain, orang tua Jet ini menyarankan ya, Pak Jet ini, bahwa
dia meminta mestinya ini menjadi momentum untuk ditinjau secara menyeluruh program MBG ini. Di beberapa berita memang disebutkan itu BGN akan menanggung biaya, kan ya itu kan bukan pemecahan masalah ya, nanggung yang keracunan. Beberapa pejabat juga menunjukkan simpatinya dengan mengunjungi. Tapi masa kita akan mengerjakan hal-hal seperti ini di saat kondisi fiskal kita sedang pontang-panting dengan kenaikan harga minyak dan penghematan belanja. Kan seperti itu ya. Ya mau dah. Dan terakhir nomor 5, 3 atau 4 hari lalu ada berita yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan, Menko Pangan, yang menyampaikan arahan Presiden. Presiden menginginkan MBG ini sempurna sampai akhir tahun ini. Silakan dicari di mesin pencarian. Itu baru beberapa hari sebelum ini ya. Bayang nggak? Ini program mau kemana? Perhitungannya bagaimana? Apakah mau tutup mata dan telinga bahwa ini pelaksanaannya benar-benar sudah amburadul dan bisa membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa kita, baik dari sisi fiskal, kekecewaan masyarakat, kekurang percayaan kepada pemerintah, dan bisa saja sedikit banyak menimbulkan ketidaknyamanan antar kelompok masyarakat yang mengelola, yang bekerja di SPPG dengan yang tidak gitu. Mungkin belum sampai ke konflik horizontal, tapi ketidaknyamanan sosial itu menurut saya sedang berlangsung. Mudah-mudahan ini menjadi momen yang tepat untuk meninjau ulang secara menyeluruh MBG ya, bukan ditinjau separsial begitu.